Hei kamu, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Fadilah Khairunisa. Saya 1254010115. Saya sedang berkelana di program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjawab beberapa persoalan yang telah diberi dengan penyampaian sederhana sebagai syarat ujian akhir semester. Tapi semoga ini bukan hanya syarat ujian akhir semester, tapi bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Zaman dahulu, kendaraan yang digunakan untuk membawa orang-orang adalah kuda, unta, dan delman. Revolusi di Inggris abad ke-19 merubah transportasi lebih cepat dengan ditemukannya lokomotif. Perubahan ini berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Baik, pada bagian ini saya ingin menjelaskan bahwa perubahan teknologi transportasi memang sangat mempengaruhi perkembangan komunikasi. Dengan ditemukannya lokomotif, jarak yang jauh bisa ditempuh lebih cepat, sehingga informasi dan ide dapat berpindah lebih cepat juga. Perubahan besar dalam mobilitas inilah yang membuat komunikasi semakin luas dan tidak terbatasi oleh ruang. Komunikasi merupakan proses satu ide dialihkan dari sumber kepada penerima yang maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Baik, untuk penjelasan ini, saya menyampaikan bahwa definisi tersebut sesuai dengan pandangan Rogers, yaitu melihat komunikasi sebagai perpindahan ide dari seseorang ke orang lain untuk mendorong perubahan tertentu. Fokusnya bukan hanya menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesan itu mampu mempengaruhi penerimanya. Komunikasi sebagai tindakan satu arah artinya komunikasi berlangsung secara diadik karena adanya hubungan timbal balik. Baik, untuk bagian ini saya akan menjelaskan bahwa komunikasi satu arah sebenarnya tidak melibatkan hubungan timbal balik. Karena itu, istilah diadik yang menggambarkan adanya interaksi dua pihak lebih tepat digunakan ketika ada respon antar pembicara dan pendengar. Komunikasi satu arah lebih menekankan penyampaian pesan tanpa balasan langsung, misalnya siaran radio atau pengumuman. Hoffland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa Hoffland memang menekankan komunikasi sebagai bentuk penyampaian stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi persuasif yang fokus pada perubahan sikap. Komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik paling rendah. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan bahwa komunikasi massa seperti televisi, radio, atau surat kabar memang memiliki umpan balik yang lebih lambat dibanding komunikasi tatap muka karena sifatnya yang menjangkau banyak orang sekaligus. Feedback biasanya tidak langsung dan ini membuat tingkat kesegeraannya rendah. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa kondisi fisik memang dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Cuaca, suhu, dan lingkungan sekitar bisa mengubah intonasi, ekspresi, atau cara kita menyampaikan pesan. Karena itu, konteks fisik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bagaimana komunikasi berlangsung. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera, akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Baik, di bagian ini saya akan menyampaikan bahwa budaya sangat mempengaruhi cara berkomunikasi.
Setiap kelompok sosial memiliki norma dan kebiasaan berbeda, sehingga gaya bicara, ekspresi, dan cara menyampaikan pesan pun bisa berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial ketika berinteraksi. Stand-up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Baik, untuk penjelasan ini, saya akan menyampaikan bahwa stand-up comedy memang menggunakan humor sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan. Selain membuat penonton tertawa, komika sering menyelipkan kritik sosial loh, atau cerita reflektif, tapi tujuan utamanya tetap untuk menghibur. Pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa komunikasi memang dapat memberikan pengaruh pada tingkat kognitif. Seseorang dapat mengubah cara pandangnya setelah menerima informasi baru, dan perubahan ini sering terlihat melalui bergesernya pendapat maupun persepsi. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi bisa terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Baik, untuk bagian ini, saya akan menjelaskan bahwa komunikasi sebenarnya terjadi ketika perilaku diberi makna. Tidak semua tindakan adalah komunikasi, tetapi saat seseorang menafsirkan perilaku itu sebagai pesan, barulah proses komunikasi berlangsung. Disinilah pentingnya interpretasi dalam memahami pesan nonverbal. Di ruangan ini, aku akan menceritakan dua orang penting yang paling berperan di hidupku. Ayahku bukan tipe orang yang banyak bicara. Beliau lebih sering diam, bekerja diam-diam, dan lelah pun diam-diam. Tapi entah bagaimana setiap pulang beliau selalu tersenyum, seolah semua baik-baik saja. Padahal aku tahu tidak begitu. Dulu waktu masih kerja shift, entah shift malam atau shift siang, ayah selalu berangkat dengan langkah yang sama. Mantap, ada capek yang jelas, tapi tidak pernah beliau tunjukkan. Dan sekarang, alhamdulillah ayah sudah tidak kerja shift lagi. Tapi perjuangannya tetap sama, masih bangun paling pagi, masih menguatkan keluarga tanpa banyak kata. Ayahku hanya buruh pabrik, bukan sarjana, bukan orang yang punya cerita hebat tentang pendidikannya. Tapi dari ayah, aku belajar satu hal besar. Keteguhan tidak butuh gelar. Meski ayah tidak kuliah tinggi, beliau tidak pernah berhenti bermimpi untuk masa depanku dan adikku. Ayah selalu bilang ingin kami sekolah setinggi mungkin, ingin kami mencapai sesuatu yang tidak sempat beliau capai. Dan untuk itu, ayah bekerja tanpa banyak bertanya apakah badannya sanggup atau tidak. Dalam hal mendidik, ayah sederhana, tapi membekas. Sholat tepat waktu, katanya, dimanapun kamu berada. Dan ayah bukan cuma menyuruh, beliau mencontohkan. Setiap hari ke masjid, mengajak adik lelakiku untuk berjamaah. Diam-diam, aku melihat bahwa ibadah bagi ayah adalah cara menjaga hidup tetap lurus. Ayah juga pernah mempesantrenkanku, biar kamu punya bekal, katanya singkat. Adikku juga begitu, meski dia menolak habis-habisan. Aku tahu, ayah pasti gak tega, tapi jauh di dalam hatinya, ayah lebih takut kalau anak-anaknya hilang arah. Keteguhan itu sampai sekarang masih teringat jelas, dan mungkin akan aku bawa sampai aku benar-benar dewasa. Dan di balik ayah, ada sosok ibu, perempuan yang setiap hari ikut menanggung lelah yang tidak ringan. Meski ibu bekerja, meski ibu harus berangkat pagi, ibu tetap sempat menyiapkan bekal untukku. Ada capek yang ibu sembunyikan, tapi ada cinta yang ibu tanamkan di setiap nasi, lauk, bahkan di sendok yang ibu masukkan ke dalam tas makanku. Dari ibu, aku
aku belajar bahwa kasih sayang bukan soal punya banyak waktu, tapi soal mau tetap ada meski lelahnya sudah sampai batas. Dan aku merasa perjuangan ayah dan ibu itu seperti udara. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Selalu membuatku kuat, tetap berdiri, tetap jalan meski hari-hariku berat. Dan jujur, aku sering bertanya dalam hati, bisakah aku membalas semua ini? Mungkin tidak, tapi aku berharap cara hidupku, cara berjuangku, dan masa depanku nanti bisa jadi hadiah kecil untuk dua orang yang hidup penuh pengorbanan. Untuk ayah dan ibu, terima kasih sudah mencintaiku dengan cara yang paling tulus, tanpa pamrih, tanpa banyak kata. Terima kasih untuk setiap lelah yang tidak pernah kalian ceritakan, dan setiap doa yang kalian bisikan tanpa aku tahu. Semoga Allah menjaga kalian, menguatkan kalian, dan menjadikan aku anak yang suatu hari nanti bisa membuat kalian bangga, meski sedikit saja. Semoga lama hidup kalian di bumi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.